Ya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sejak awal tahun hingga 10 Februari 2022, jumlah wajib pajak yang mendaftar teks amnesti jilid 2 sudah mencapai 11.918 wajib pajak. Nilai harta bersih dari peserta program pengungkapan sukarela atau PPS ini mencapai 12,35 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan per 10 Februari 2022 sudah ada 11.918 wajib pajak yang memanfaatkan program pengungkapan sukarela atau PPS yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2022. Adapun nilai harta bersih dari peserta PPS yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 ini mencapai 12,357 triliun rupiah. Total aset peserta PPS dalam teks amnesti jilid 2 ini terdiri dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar 10,6 triliun rupiah dan deklarasi luar negeri sebesar 823,14 miliar rupiah. Sedangkan dari total aset ini baru 867,6 miliar rupiah yang diinvestasikan oleh peserta PPS. Kali ini peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di surat berharga negara atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru terbarukan atau EBT. Sementara perolehan pajak penghasilan atau PPH mencapai 1,3 triliun rupiah atau sekitar 10,5% dari total nilai harta bersih seluruh peserta teks amnesti jilid 2. Program pengungkapan sukarela merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Manfaat yang diperoleh diantaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data, bahwa data harta yang didata tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dana, atau tuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, teks amnesti jilid 2, harta peserta PPS tembus 12,35 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Selamat pagi, Pak Ruben. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, tadi sudah disampaikan per 41 hari kemarin di Kamis begitu, dari jumlah PPS ini sudah tembus 11.900-an wajib pajak yang nampaknya yang menjadi peserta dari PPS ini, yang menunjukkan bahwa dari sisi efektivitasnya berhasil ini, Pak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau bagaimana menurut Cita? Ya, kita bisa mengambil kesimpulan apakah PPS ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan tentu justru setelah berakhirnya periode ini ya. Apakah jumlah SPT yang disampaikan setelah ini mengalami peningkatan, persentase wajib pajak yang menyampaikan SPT juga mengalami peningkatan, juga persentase pajak penghasilan yang dibayarkan terhadap total aset juga mencerminkan dari aset yang dilaporkan pada saat teks amnesti ini ya. Cuma kalau dibandingkan dengan teks amnesti yang pertama, jumlahnya memang kan 11.000 ya, 11.000 untuk sampai dengan kemarin. Yeah. Dibandingkan dengan total teks pada teks amnesti pertama yang sekitar 900 ribuan, walaupun memang lonjakan peserta itu terjadi pada menit-menit terakhir ya, pada saat teks amnesti pertama akan ditutup. Memang kalau dilihat dari persentase itu untuk saat ini masih kecil ya. Cuma memang kita kan ini kan baru berjalan sekitar 1,5 bulan. Ya harapannya sih memang pada fenomena yang sama akan terjadi juga, mengingat behavior wajib pajak Indonesia mungkin belum berubah banyak pada saat kesempatan terakhir biasanya memanfaatkan untuk menyampaikan ini ya, teks amnestinya gitu. Senangnya injury time begitu ya, Pak ya? Betul. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi
latar belakangnya begitu pemerintah melanjutkan kembali teks amnesti hingga memasuki jilid kedua ini, apa yang bisa kita cermati nih Pak Ruben? Ya, latar belakang tidak bisa dilepaskan dari pandemi ini ya, COVID-19 yang memaksa pemerintah juga untuk memperlebar defisit APBN dari yang biasa diperbolehkan ya. Sekarang kan kita bisa defisit di atas 3% sampai dengan tahun 2022 ya. Iya, tahun ini terakhir begitu ya Pak ya? Iya, jadi sementara kan pemerintah tentu saja harus menutup gap ini ya, atau dengan dengan kata yang diungkapkan di dalam Undang-Undang HPP, yaitu tahun inilah pemerintah melakukan konsolidasi fiskal, di mana pemerintah berupaya untuk menekan defisit hingga pada level yang normal kembali sebelum pandemi. Nah, PPS ini merupakan salah satu instrumen di dalam paket yang dikemas dalam Undang-Undang HPP tersebut. Namun juga secara spesifik juga PPS ini latar belakangnya juga tentu saja untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan harta yang belum diungkapkan di dalam SPT terdahulu. Sehingga selama ada harta yang belum diungkapkan di dalam SPT, berarti kan ada kemungkinan bahwa penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari harta itu tidak dilaporkan juga di dalam SPT dan negara kehilangan penghasilan negara kehilangan kesempatan untuk memajaki atas penghasilan tersebut. Sehingga mengingat waktu yang sempit untuk memperkecil defisit ini, dan sementara untuk sebenarnya ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan, yaitu misalnya penegakan hukum, namun pemerintah mengambil jalan memberikan kesempatan untuk wajib pajak mengikuti teks amnesti alih-alih melakukan penegakan hukum. Itu dia yang menarik begitu kita cermati. Kenapa tidak ditegakkan saja reward and punishment-nya begitu? Kalau Anda melihat dibandingkan melanjutkan sampai dengan 2 jilid loh Pak dari teks amnesti ini. Iya. Ya, jadi kembali tadi waktu yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal kan tidak mempunyai waktu yang panjang ya. Jadi pemerintah harus mengejar supaya menekan defisit ini. Sementara upaya penegakan hukum juga dihadapkan dengan sumber daya manusia juga yang terbatas ya. Di mana dengan keterbatasan sumber daya manusia ini kita melihat tax audit coverage ratio itu, rasio wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh DJP selama ini kan rendah. Hanya di bawah di kisaran 2-3%. Gitu. Jadi sangat realistis memang bagi pemerintah akhirnya memberikan kesempatan untuk lebih baik wajib pajak yang mengungkapkan apa saja aset yang selama ini tidak dilaporkan, karena pemerintah harus realistis kalau melakukan penegakan hukum juga jangka waktunya untuk mendapatkan hasil dari penegakan hukum itu tidak dapat diterima dengan instan. Baik, halo. Ya, baik. Sepertinya kami mengalami gangguan sinyal begitu bersama dengan Pak Ruben Huta Barat. Tadi sudah disampaikan ini beragam cara sudah dilakukan oleh pemerintah yang akhirnya memilih untuk melakukan teks amnesti ya, yang sudah memasuki sampai dengan jilid 2, karena yang tadi ada beberapa keterbatasan yang seperti diungkapkan Pak Ruben dalam proses apabila penegakan reward dan punishment-nya dilakukan, karena tadi ada waktu yang mungkin tidak cukup begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan kebijakan tarif pajak ya dalam teks amnesti jilid 2 ini apa saja, selengkapnya di layar televisi Anda.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah dua kebijakan untuk peserta tax amnesty di tahun 2016-2017 yang belum mengungkapkan hartanya per 31 Desember 2015. Harta deklarasi untuk luar negerinya, tarif pajaknya sekitar 11%, kemudian harta di luar negeri repatriasi, kemudian harta deklarasi dalam negeri 8%. Kemudian harta di luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, kemudian hilirisasi dari sumber daya alam atau EBT 6% pajak yang dikenakan. Nah, lanjut pada wajib pajak di antara rentang 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Ya, dengan tarif pajak antara 18%, 14% dan 12%. Berikutnya kami update dari tren penerimaan pajak tahun 2019 sampai dengan 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di tahun 2019 1.332,1 triliun, di tahun 2020 ada sedikit penurunan menjadi 1.069,9 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 1.231,8 triliun rupiah. Dan ini kita tahu juga tahun lalu Indonesia sudah pecah telur ini. Tidak ada lagi shortfall pajak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Tax Analysis atau CITA. Baik, Pak Ruben, kita akan sampaikan informasi tadi. Dari sisi tarif pajak ini memang berbeda begitu ya. Apa yang bisa kita cermati dari perbedaan tarif ini, Pak Ruben? Ya, halo, Pak Ruben. Ya. Penetapan tarif, tentu kebijakan penetapan tarif sifatnya kan memberikan insentif dan satu sisi juga memberikan disinsentif ya. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif. Memberikan insentif dalam arti contohnya adalah pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah, tarif PPh yang lebih rendah bagi wajib pajak yang mengikuti PPS dengan melakukan repatriasi dananya ke Indonesia dan menginvestasikan ke surat berharga negara maupun ke perusahaan-perusahaan energi terbarukan. Ya, dengan sendirinya tarif yang lebih tinggi dengan tujuan untuk justru memberikan daya tarik yang lebih tinggi kepada yang tarif yang lebih rendah tadi diberikan kepada wajib pajak yang tidak merepatriasi, wajib pajak yang mengikuti PPS namun tidak merepatriasi dananya di luar negeri ke Indonesia. Kira-kira sebenarnya basic dari penetapan tarif itu adalah latar belakangnya memberikan insentif dan disinsentif, dan saya rasa sih memang sudah tepat ya ini. Namun besarannya yang menjadi perdebatan terutama sebelum disahkannya undang-undang HPP ini adalah perdebatan kok besar sekali tarifnya dibandingkan dengan tax amnesty pertama. Jadi kalau dibandingkan dengan tax amnesty pertama memang tarifnya relatif besar ya. Cuma kalau sudut pandangnya dilihat dengan cara jika dipajaki dengan tarif normal, misalnya wajib pajak orang pribadi yang kena PPh 30%, justru tarif PPS ini sangat rendah ya. Misalnya hanya 12%. Itu kan kurang dari setengah dari yang seharusnya dibayar begitu. Jadi tergantung kita melihat dari sisi yang mana gitu. Namun kalau melihat dari komprehensif membandingkan dengan TA1 dan membandingkan dengan tarif normal, sekali lagi tarif ini merupakan pencapaian optimal lah yang sudah di-set di dalam undang-undang HPP ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi tadi, beberapa yang Anda katakan tingkat kepatuhan wajib pajak kita justru bisa dikatakan masih belum ada perubahan yang signifikan begitu, memanfaatkannya pada akhir-akhir sesi menjelang tax amnesty akan berakhir begitu.
Bagaimana Anda melihat Ya. ke depannya apabila tidak ada tax amnesty lagi misalnya yang akan diberlakukan oleh pemerintah? Ya, yang harus diingat adalah pada saat tax amnesty pertama dan PPS ini ada environment yang berbeda ya, yang dihadapi oleh pemerintah. Pada saat tax amnesty pertama, environment yang dihadapi oleh pemerintah pada saat itu adalah pemerintah masih belum memperoleh data secara lebih masif ya, dibandingkan dengan saat ini. Karena waktu tax amnesty pertama, automatic exchange of information belum dilakukan secara optimal ya. Ini keadaan yang berbeda dengan sekarang, di mana automatic exchange of information sudah menjadi komitmen dari lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan sudah secara efektif dilakukan, sehingga otoritas pajak Indonesia juga sudah banyak sekali memperoleh data dari counterpartnya di luar negeri, begitu. Jadi itu yang harus diingat oleh wajib pajak ketika mereka mempertimbangkan apakah akan mengikuti tax amnesty atau tidak, PPS atau tidak. Jadi yang harus diingat adalah otoritas pajak sebenarnya sudah memiliki data yang masif ya. Cuma kan seperti tadi yang saya sampaikan, pemerintah juga menghadapi COVID ini dan keterbatasan waktu untuk melakukan konsolidasi fiskal. Sehingga win-win solution yang dilakukan pemerintah adalah untuk saat ini tidak melakukan penegakan hukum. Namun setelah berakhirnya PPS, periode PPS ini, saya meyakini bahwa pemerintah akan melakukan upaya penegakan hukum yang lebih masif dengan data yang telah dimilikinya, begitu. Jadi itu mungkin yang harus menjadi pertimbangan juga oleh wajib pajak untuk memutuskan apakah dia memang tidak ikut PPS atau yang akan ikut, begitu. Oke. Dan dari sisi tarif yang beragam tadi, Anda melihat inilah yang akhirnya menjadi daya tarik begitu bagi wajib pajak memanfaatkan program PPS. Betul. Jadi sudut pandangnya harus dilihat, andai waktu itu Anda melaporkan penghasilan ini dan dipajaki sebagai orang pribadi, tentu Anda akan menghadapi tarif pada kisaran sampai dengan 30% ya. Sementara dengan mengikuti PPS ini, bagi yang belum pernah ikut tax amnesty, dia akan hanya membayar pajak sebesar 12% sampai 18%. Bayangkan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi lepaskan dari sudut pandang waktu itu tax amnesty yang lalu cuma kisarannya 1% sampai 3%, berbeda dong gitu. Tidak bisa dilihat kondisinya dari hanya sudut pandang seperti itu. Ya, betul. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini juga begitu, Anda melihat bahwa ini juga akan mendapatkan respon yang positif dari sisi wajib pajaknya sendiri, Pak Ruben? Ya, dari kesempatan saya menghadiri baik sebagai narasumber dalam beberapa kesempatan sosialisasi PPS ini, saya melihat animo yang cukup besar ya dari masyarakat wajib pajak dalam berupaya menggali atau mencari tahu bagaimana sebetulnya PPS ini ya. Kalau sekarang masih pada angka kisaran 11, saya sih optimis 11.000. Saya optimis memang itu mungkin tidak terlepas dari behavior masyarakat kita yang memanfaatkan last minute ya. Cuma kalau saya ngelihat animo masyarakat yang mengikuti sosialisasi, saya sih optimis ya. Ini akan cukup banyak diikuti oleh wajib pajak ya. Baik, Pak Ruben, kalau kita lihat golongan-golongan wajib pajak yang seperti apa sih kalau boleh tahu begitu yang memanfaatkan PPS ini? Jadi ya apakah ada penghasilan tertentu begitu misalnya sampai sekian miliar kah? Atau? Ya, jadi tidak ada batasan yang diberikan oleh undang-undang untuk siapa saja
yang bisa mengikuti PPS dari segi penghasilan kena pajaknya ya. Jadi berapapun penghasilan saudara, berapapun penghasilan wajib pajak, untuk mengikuti PPS kebijakan kedua ini yang terbatas hanya pada orang pribadi, Anda dapat melaporkan, mengungkapkan harta Anda sepanjang memang harta itu diperoleh dalam kurun waktu 2016 dan 2020 dan masih ada pada pertanggal 31 Desember 2020 gitu. Jadi tidak ada batasan dari segi penghasilan kena pajak sama sekali ya. Demikian. Baik. Kalau kita lihat lantas dengan jumlah yang sempat disebutkan 12,35 triliun ini, Anda melihat peluang untuk kedepannya juga akan bertambah signifikan atau tidak? Jilid 2 ini ada 10,6 triliun yang deklarasinya dalam negeri dan repatriasi. Kemudian 823 miliaran begitu deklarasi luar negeri. Begitu mengindikasikan sebenarnya masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kepemilikan asetnya kepada Ditjen Pajak, atau bagaimana ini Pak? Iya, ya dengan angka 10,8 triliun itu ya bukan satu angka yang kecil ya. Tentu saja andai basis pemajakan itu sudah, jadi aset ini kan menjadi basis pemajakan ya, dengan harapan bahwa aset ini menciptakan penghasilan yang akhirnya penghasilan bisa dipajaki. Ya, kalau dilihat dari pengalaman tax amnesty pertama bahwa deklarasi harta itu didominasi oleh kas dan setara kas. Ya. Yang saya juga menduga nantinya, tentu saja nanti setelah diumumkan oleh otoritas ya, menduga juga kemungkinan komposisi yang sama akan terjadi juga di program PPS ini ya. Jadi selama tidak adanya larangan untuk atau batasan untuk bertransaksi secara tunai, mungkin memang akhirnya upaya penghindaran pajak akan selalu dilakukan dengan melakukan transaksi secara tunai. Ya. Jadi saya rasa dari dua tax amnesty ini seharusnya hal yang bisa menjadi informasi bagi otoritas adalah struktur komposisi aset yang dilaporkan di tax amnesty ini juga bisa memberikan insight kepada otoritas bahwa memberikan insight bagaimana sebenarnya penghindaran pajak seringkali dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan transaksi secara tunai ya, dan itu harus dipikirkan karena selama belum ada upaya untuk menambal celah ini, loophole ini, maka saya pikir juga upaya-upaya yang sama akan terulang lagi seperti itu. Perlu ada payung hukum begitu yang mungkin akhirnya membatasi transaksi tunai sendiri untuk pajak, paling tidak celah-celah penghindaran pajak ini bisa segera ditutup ini Pak Ruben. Iya. Jadi kalau dilihat nanti, kalau misalnya memang komposisi kas dan setara kas juga cukup mendominasi di dalam program PPS ini, saya rasa sih memang tidak sulit untuk dihindari mengambil kesimpulan bahwa transaksi tunai masih menjadi modus yang paling sering dilakukan untuk sebagai alat menghindari pembayaran pajak ya, atau dari radar otoritas pajak. Maka sudah saatnya juga pemerintah untuk mempertimbangkan upaya untuk membatasi transaksi tunai ya, dengan mengaturnya dalam undang-undang ya, seperti itu. Baik, berarti diharapkan ada undang-undang. Jadi ini payung hukum yang kuat kalau kita bicara mengenai undang-undang begitu ya, Pak Ruben. Baik, tapi sejauh ini apakah ada arah ke sana begitu langkah dari pemerintah sehingga kebocoran-kebocoran pajak ini benar-benar bisa diminimalisasi begitu? Ya, memang kebocoran pajak ini kan memang multi aspek ya. Yang saya sampaikan tadi sebagai
penggunaan transaksi secara tunai merupakan salah satu modus saja memang itu. Tentu saja ada hal-hal lain yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi kalau dilihat secara komprehensif, tentu hal-hal yang mendasar yang dilakukan otoritas untuk menekan menekan penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebenarnya sudah lebih progresif dilakukan pada era kepemimpinan Dirjen saat ini ya, dengan cara juga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Anda bisa lihat tingkat kepatuhan penyampaian SPT semakin meningkat dengan otomasi ya, dengan kemudian juga diciptakannya fungsional penyuluh yang semakin efektif untuk melakukan sosialisasi peraturan. Jadi sebenarnya unsur mendasar untuk meningkatkan kepatuhan itu sudah dilaksanakan oleh otoritas saat ini sejauh yang masih berada dalam kewenangannya tentu saja. Begitu. Yang saya sampaikan tadi kan memang sesuatu yang masih di luar jangkauan otoritas karena belum lebih adanya luas lagi hukum. Karena pembahasannya begitu ya. Dan melibatkan instansi-instansi lain begitu. Baik. Betul. Optimisme Anda sendiri untuk pemberlakuan PPS ini di tahun 2022 kan ini rentang waktunya juga sampai satu semester lah bisa dikatakan begitu. Iya. Kalau saya lihat saya cukup optimis ya. Saya cukup optimis. Yang mendasari optimisme saya tadi selama 1 bulan ini saya melihat di lapangan sendiri animo masyarakat yang cukup luas untuk setiap event sosialisasi yang bersifat online maupun offline ya. Yang kedua juga bagaimana yang membuat saya optimis juga cara penyampaian pengungkapan harta yang sekarang semua dilakukan secara online dan sangat mudah, berbeda dengan ketika teks amnesti pertama yang dilakukan secara online. Jadi dari segi kemudahan penyampaian juga wajib pajak bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga dari segi kepastian hukum juga bisa diperoleh seketika karena dalam jangka waktu tidak terlalu lama wajib pajak langsung mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengikuti teks amnesti ya. Jadi fundamental dasar untuk wajib pajak mengikuti insentif untuk wajib pajak mengikuti PPS ini kita lihat sangat besar ya, dan sayang untuk jika disia-siakan oleh wajib pajak. Itulah yang mendasari optimisme saya, Pak Pras. Legalitasnya juga lebih terjamin begitu ya Pak Ruben. Betul, kepastian hukumnya, Pak. Baik, Pak Ruben. Terima kasih banyak Pak atas sharing yang Anda sampaikan begitu terkait dengan program PPS ini. Semoga efektif dan juga berhasil lagi meningkatkan kepatuhan tentunya dari wajib pajak Indonesia begitu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ruben. Terima kasih Pak Pras. Salam sehat.